Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kalian semua, dan mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keindahan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Bapak akan membawakan materi, yaitu tentang bagaimana cara membersihkan najis. Yang mana kita ketahui najis itu totalnya ada berapa anak-anak? Ada 7. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang, kecuali air mani. Yang kedua adalah darah segar dan darah busuk. Yang ketiga adalah bangkai, kecuali bangkainya manusia, bangkainya ikan, dan bangkainya belalang, seperti itu. Dan yang keempat itu adalah muntahan, seperti itu. Yang kelima ini adalah babi dan keturunannya. Yang keenam ini adalah anjing dan keturunannya. Dan yang ketujuh ini adalah khomer. Khomer itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Dan dari ketujuh najis ini, maka najis dikelompokkan menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah najis mukhaffafah, yang kedua adalah najis mutawassithah, yang ketiga adalah najis mughaladzah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan, sehingga ringan juga cara mensucikannya. Najis mutawassithah adalah najis sedang, sehingga sedang juga cara mensucikannya. Dan yang terakhir adalah najis mughaladzah. Najis mughaladzah ini adalah najis yang berat, sehingga berat juga cara membersihkannya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara membersihkan 3 najis ini? Sebelum Bapak menjelaskan tentang cara membersihkan 3 najis ini, Bapak akan memberitahukan dulu, yaitu 3 najis ini apa saja sih? Dari mukhaffafah, mutawassithah, dan mughaladzah. Nah, Bapak mulai dari najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini memiliki 3 syarat. Memiliki berapa syarat? 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu adalah air kencing bayi laki-laki. Jadi harus air kencing dan harus bayi laki-laki, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah belum berusia 2 tahun hijriah. Jadi harus belum berusia 2 tahun hijriah. Jika sudah sampai 2 tahun hijriah atau lebih, berarti bukan najis mukhaffafah, seperti itu. Yang ketiga yaitu belum makan kecuali minum air susu ibu, seperti itu. Nah, ini adalah syarat najis mukhaffafah. Syarat 3 ini harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan sebagai najis mukhaffafah. Contohnya ada bayi perempuan umurnya 1 tahun hijriah, belum makan kecuali minum air susu ibunya. Nah, maka karena syarat yang pertama itu tidak terpenuhi, yaitu dia adalah bayi perempuan, berarti dia itu air kencingnya itu bukan najis mukhaffafah, seperti itu. Nah, ini najis mukhaffafah. Lalu yang selanjutnya yaitu najis mughaladzah. Bapak lewatin dulu yang mutawassithah. Mutawassithah itu gampang cara membedakannya. Yang mughaladzah ini adalah najis anjing, babi, dan juga keturunannya, seperti itu. Najis mughaladzah ini adalah najis babi, anjing, dan keturunannya, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu adalah selain dari najis mukhaffafah dan najis mughaladzah. Dari ketujuh najis itu, 7 najis itu selain dari najis mukhaffafah dan najis mughaladzah, itulah najis mutawassithah. Contohnya tadi
bayi perempuan, terus umurnya 1 tahun hijriah, belum makan kecuali minum air susu ibunya, syarat yang pertama tidak terpenuhi, maka bukan menjadi najis mukhafafah, tapi menjadi najis mutawassithah, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, baik. Yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan cara membersihkan najisnya tersebut. Qaidahnya, najis itu akan berpindah apabila salah satunya itu basah. Perhatikan baik-baik. Najis akan berpindah apabila salah satunya itu basah atau dua-duanya itu basah, seperti itu. Dan najis tidak berpindah apabila dua-duanya itu adalah kering, seperti itu. Contohnya ada anak anjing. Anak anjingnya banyak banget. Anak anjingnya itu kering seluruhnya, semuanya kering. Dan anak anjingnya itu main di dalam musola. Contohnya nih. Lalu anak anjingnya itu tidur di sejadah. Lalu ketika itu anak anjingnya langsung bangun. Ketika ada imam yang mau sholat di situ, ada seseorang yang pengen sholat di musola tersebut, anjingnya langsung kabur. Nah, pertanyaannya, apakah sejadahnya itu menjadi najis? Kita lihat dulu, anjingnya tadi kering atau tidak? Anjingnya tadi adalah kering, dan sejadahnya ini adalah kering juga. Maka apakah berpindah najisnya tersebut? Jawabannya adalah tidak, seperti itu. Contoh yang lainnya, ada babi. Kita pukul babinya tersebut sampai bunyi prak. Mukulnya kencang banget. Babinya itu kering. Tangan kita pun juga kering. Kita pukul sampai keras banget. Nah, apakah najisnya itu pindah? Jawabannya adalah najisnya tidak pindah. Kenapa tidak pindah? Karena dua-duanya kering. Kecuali jika babinya itu kering, lalu tangan kita basah, kita nyolek babi, maka najisnya pindah ke jari, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini, anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan contoh kepada kalian semua cara membersihkan najis, seperti itu. Kita mulai dari najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini adalah najis yang ringan, sehingga ringan juga cara membersihkannya, seperti itu. Lantas bagaimana sih cara membersihkan najis mukhafafah? Perhatikan baik-baik. Seluruh najis itu harus disucikan menggunakan apa? Menggunakan air. Jadi syaratnya harus menggunakan air. Jika tidak menggunakan air, maka tidak apa? Tidak suci, seperti itu. Jadi harus menggunakan air. Syarat utamanya itu harus menggunakan air, seperti itu. Bisa dipahami semuanya, anak-anak? Nah, lalu bagaimana cara untuk membersihkan najis mukhafafah? Cara membersihkan najis mukhafafah yaitu dengan cara pertama-tama kita hilangkan dulu najisnya. Kita hilangkan dulu bentuk najisnya. Contohnya, ada adik kita yang sedang kencing. Adik kita itu bayi laki-laki. Umurnya itu 1 tahun hijriah. Belum makan kecuali minum air susu ibu. Lalu kencing, belepotan di lantai. Nah, bagaimana cara untuk membersihkannya? Cara mensucikannya? Yang pertama-tama adalah kita hilangkan dulu najisnya. Kita hilangkan dulu bentuk najisnya. Warnanya, rasanya, dan baunya. Kita hilangkan dulu sampai tidak terlihat warnanya, rasanya, dan juga baunya. Lalu setelah itu, baru kita sucikan dengan air. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya itu adalah dengan air, menggunakan apa? Menggunakan air. Dengan air lalu dipercikan, seperti itu. Dipercikan ke seluruh
permukaan yang terkena najis, seperti itu. Nah, Bapak akan mempraktekkannya. Contohnya di sini ada air kencing bayi laki-laki. Usianya itu adalah 1 bulan. Belum minum kecuali minum air susu ibu, sehingga najisnya itu najis apa anak-anak? Ya, najisnya itu adalah najis mukhaffafah. Bagaimana cara membersihkannya? Ini air kencingnya nih, contohnya nih air kencingnya. Bagaimana cara membersihkannya? Caranya yaitu kita hilangkan dulu bentuknya, bisa menggunakan tisu atau menggunakan apapun, dihilangkan dulu bentuknya seperti itu. Nah, ini najis ya, ini najis seperti itu. Kita pisahin, lalu kita elap lagi. Ini najis, kita pisahin, kita elap lagi. Nah, kita pisahin lagi seperti itu sampai nggak ada warnanya. Apabila dirasakan nggak ada rasanya seperti itu, tapi untuk rasa ini tidak wajib untuk dicobain ya anak-anak ya, dan tidak ada baunya seperti itu. Nah, lantas kalau sudah seperti ini, apakah sudah suci? Jawabannya adalah belum suci. Kenapa belum suci? Karena belum dialiri oleh air. Air belum didatangkan. Syaratnya itu air harus didatangkan seperti itu. Nah, untuk membersihkan najis mukhaffafah ini cukup dengan mempercikkan air ke seluruh permukaan yang terkena najis seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini air yang suci dan mensucikan. Contohnya tinggal kita cipratkan saja seperti itu ke permukaan yang terkena najisnya tersebut. Nah, apabila sudah dipercikkan seperti ini, maka apakah sudah suci? Sudah suci belum? Sudah suci seperti itu. Nah, ini adalah cara membersihkan najis mukhaffafah seperti itu. Selanjutnya adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu adalah najis sedang, sehingga sedang juga cara untuk membersihkannya. Perlu kalian ketahui, najis mutawassithah ini dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Yaitu adalah najis ainiyah dan yang kedua adalah najis hukmiyah. Apakah bedanya? Bedanya yaitu jika najis ainiyah itu adalah najis yang ada bentuknya, najis yang terlihat oleh mata, ada warnanya atau baunya atau rasanya seperti itu. Itu adalah najis ainiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak ada bentuknya. Apabila dilihat tidak ada warnanya, apabila dicium tidak ada baunya, apabila dirasakan tidak ada rasanya. Tapi untuk yang rasa ini tidak wajib, tidak dianjurkan untuk nyobainnya seperti itu ya. Nggak perlu dicobain ya. Masa nyobain kotoran ayam ya. Jadi nggak perlu untuk dicobakan seperti itu. Nah, Bapak akan memberikan contohnya, yaitu cara membersihkan najis mutawassithah. Contohnya di sini ada kotoran ayam ya. Kotoran ayam. Waduh, tebel banget kotorannya. Nah, ini adalah contohnya kotoran ayam. Nah, coba kalian perhatikan. Ini najis ainiyah atau hukmiyah? Ada warnanya gak? Kelihatan gak bentuknya? Kelihatan ya? Nah, kelihatan bentuknya, ada warnanya. Waktu dicium, ada baunya. Dirasain, wah itu nggak perlu dirasain ya. Dirasain pun juga, contohnya kalau dirasain ada rasanya seperti itu. Berarti ini adalah najis ainiyah seperti itu. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Apakah langsung disiram dengan air begitu? Oh, tidak. Apabila langsung disiram dengan air, najisnya itu tidak hilang seperti itu. Lantas bagaimana cara untuk mensucikannya tersebut? Nah, baik. Pertama-tama yaitu kita hilangkan dulu bentuknya. Kita hilangkan terlebih dahulu najis ainiyahnya. Kita rubah dari najis ainiyah menuju najis hukmiyah. Menggunakan apa? Bisa menggunakan tisu, selampai, atau benda apapun seperti itu.
yang bisa memisahkan bentuk najisnya tersebut. Contohnya di sini Bapak pakai tisu ya. Nih, Bapak pakai tisu. Bapak lap, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini najis kita pisahkan ya. Ini najis dipisahkan. Lalu kita ambil lagi tisunya. Boleh pakai lap basah juga ya. Nah, ini najis ya, kita pisahkan. Kita lap lagi. Nah, ini najis ya, kita pisahkan lagi. Sekali lagi. Sebenarnya nggak perlu 3 kali atau berapa kali, cukup sampai tidak terlihat najisnya. Nah, sampai nggak ada warnanya. Ada warnanya nggak ada ya. Dicium nggak ada baunya? Nggak ada. Dijilat ada rasanya nggak? Itu nggak perlu dijilat ya. Nah, nggak ada warnanya, nggak ada rasanya, dan nggak ada baunya, sehingga najis ainiyahnya sudah tidak ada. Tapi apakah masih najis? Masih najis kan anak-anak? Nah, tetap masih najis. Kenapa tetap masih najis? Karena air belum didatangkan. Karena syarat utama membersihkan najis itu harus menggunakan air seperti itu. Jika tidak menggunakan air maka tidak bisa seperti itu. Harus menggunakan air seperti itu. Nah, ini masih najis gak? Masih najis. Tapi namanya ini adalah najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak ada bentuknya, nggak ada warnanya, rasanya, dan juga baunya seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, bagaimana cara membersihkannya? Nah, perhatikan baik-baik. Cara membersihkannya yaitu tentunya dengan air seperti itu. Jangan sekali-kali kamu membersihkannya itu dengan pel-pelan yang basah atau dengan tisu yang basah seperti itu. Ingat, perhatikan baik-baik kaidahnya, yaitu najis akan berpindah apabila salah satunya itu basah atau dua-duanya itu basah. Maka pel-pelan yang basah itu kira-kira untuk membersihkan najis bisa tidak? Tidak bisa seperti itu. Contohnya nih, ini pel-pelan. Ini pel-pelannya basah contohnya ya, ini pel-pelannya basah seperti itu. Maka ketika ini adalah najisnya udah najis hukmiyah, lalu kita pel. Nah, maka najisnya ini pindah gak? Pindah. Kenapa? Karena pel-pelannya ini basah. Pindah ke pel-pelan, lalu kita ratakan, maka najisnya akan pindah ke seluruh ruangan. Nah, gara-gara kita ngelewatin najis hukmiyah atau ngelewatin najis ainiyah yang pel-pelannya itu basah, maka najisnya itu berpindah sampai ke tempat yang kita bersihkan tersebut. Masya Allah. Apabila ngebersihnya itu seruangan, maka pindah seruangan najisnya. Nah, maka perlu kalian hati-hati seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana caranya jika sudah menjadi najis hukmiyah? Nah, caranya yaitu sangat mudah sekali. Cukup kalian siapkan air, jangan banyak-banyak nih, cukup segelas, setengah gelas juga bisa. Tadi yang terkena najis itu cuma di bagian sini doang ya, cuma di bagian sini. Nah, bagaimana caranya? Caranya tinggal kalian tuang saja airnya. Nah, lalu kalian ratakan pakai tangan juga boleh tuh. Nah, apakah sudah suci? Sudah suci belum? Jawabannya adalah sudah suci. Kenapa sudah suci? Karena air sudah didatangkan seperti itu. Nah, ini boleh kita lap lagi pakai tisu atau pakai lap ya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami ya? Nah, yang selanjutnya yaitu adalah najis yang terpaling berat, yaitu najis mughaladhah. Bagaimana cara membersihkannya? Contoh di sini ada kotoran anjing seperti itu ya. Bukan hitam ya, kotoran anjing ya. Nah, contohnya ada kotoran anjing. Bagaimana cara membersihkannya? Seperti tadi. Dihilangkan dulu bentuk najisnya. Dihilangkan dulu ainun najasahnya. Pakai apa? Bisa menggunakan tisu, lap, atau sejenisnya seperti itu ya. Awas jangan sampai kena tangan, nanti pindah ke tangan ya. Soalnya nih kotoran anjingnya ada basah kan, kotoran anjingnya ya basah bukan kering ya.
Jadi apabila kena tangan, pindah nanti ke tangan najisnya. Awas, hati-hati. Kita lap lagi pakai tisu seperti itu ya, seperti itu. Nah, setelah sudah tidak terlihat lagi najisnya, tidak terlihat lagi bentuknya, warnanya, dan rasanya, maka sudah menjadi najis hukmiyah. Tinggal disucikan dengan air. Lantas bagaimana cara mensucikan dengan airnya? Najis mughaladhah. Kalau najis mukhaffafah kan cara mensucikannya itu dengan cara dipercikan. Najis mutawassithah dengan cara dibasuh dengan air 1 kali. Lalu najis mughaladhah bagaimana cara untuk membersihkannya? Nah, cara mensucikan najis mughaladhah yaitu dengan air juga, yaitu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara 7 kali basuhan. Dengan cara 7 kali basuhan. Dan salah satu basuhannya tersebut menggunakan debu. Contohnya nih, Bapak udah nyediain ya. Contohnya kan tadi cuma dikit doang ya, cuma dikit doang yang terkena najisnya. Kita basuhkan, kita tuang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru setelah itu kita campurkan debu seperti itu. Contohnya di sini Bapak nggak punya debu ya, cuman contoh doang. Nah, bagaimana debunya? Apakah diaur-aurin gitu? Tidak ya, debunya yaitu dicampur di airnya nih, dicampur di airnya. Kita masukkan debu, Bapak nggak nyari debu dulu tadi, jadi nggak bisa buat contoh nih. Debunya dimasukkan ke sini, lalu diaduk-aduk, terus kita tuangkan lagi 6. Nah, lalu setelah itu kita ambil lagi air yang tanpa debu, lalu kita basuh lagi 7. Nah, ini sudah 7 kali basuhan seperti itu. Ini cara membersihkan najis mughaladhah seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu adalah tata cara untuk membersihkan najis seperti itu. Yang mana najis itu ada tingkatan-tingkatannya, dan setiap tingkatannya itu berbeda juga cara untuk membersihkannya, sehingga wajib bagi kalian untuk mengetahuinya seperti itu, karena ini ada kaitannya dengan akhirat seperti itu. Dunia akan ditinggalkan oleh kalian, namun akhirat itu adalah masa depan kalian, sehingga kalian itu tidak boleh meremehkan alam akhirat seperti itu. Mudah-mudahan kalian semua selamat dalam dunia hingga dalam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.